Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kali ini akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan Big Data di berbagai bidang. Ada 5 bidang yang akan kami bahas, yaitu bidang kesehatan, bidang pemerintahan, bidang asuransi jiwa, bidang pendidikan, dan yang terakhir bidang bisnis. Pemanfaatan Big Data dalam bidang kesehatan. Teknologi Hadoop untuk pemantauan kondisi vital pasien. Hadoop adalah framework open source yang efektif untuk menyimpan dataset dalam jumlah yang banyak. Tidak hanya menyimpan, framework ini juga tentunya bisa memproses data mulai dari size gigabyte hingga petabyte dengan efisien. Meskipun data yang diolah jumlahnya banyak, prosesnya lebih cepat karena menggunakan komputer yang lebih banyak. Data diolah dalam waktu yang bersamaan, sehingga kecepatan prosesnya bisa lebih singkat. Framework ini juga memiliki 2 modul utama, yaitu HDFS (Hadoop Distributed File System) dan Hadoop Common. Ekosistem Hadoop meliputi tools dan aplikasi yang membantu pengumpulan, penyimpanan, analisis, dan pengelolaan big data. Tidak hanya itu, teknologi ini juga memiliki sejumlah tipe instalasi dengan metode dan sistem yang berbeda-beda. Data scientist dapat memanfaatkannya sesuai kebutuhannya masing-masing. Kelebihan Hadoop adalah dapat ditingkatkan kapasitasnya, ketahanan, dan fleksibilitas. Big Data pada bidang pemerintahan. Big Data pada sistem pemerintahan dapat menciptakan beragam kebijakan yang lebih cepat, akurat, dan murah dengan berbagai institusi di pemerintahan. Penggunaan Big Data yang menggunakan informasi dengan menggunakan pendekatan analitik sehingga hasilnya menjadi lebih terstruktur. Beberapa hal yang dapat dicapai oleh pemerintah dengan memanfaatkan teknologi Big Data adalah: yang pertama, meningkatkan kinerja pemerintah. Peningkatan kinerja pemerintah disebabkan oleh adanya efisiensi kerja yang dilakukan dengan memanfaatkan Big Data, sehingga pekerjaan konvensional menjadi berkurang. Pemanfaatan Big Data juga dapat menjadi solusi untuk masalah pendanaan yang ada di pemerintahan. Yang kedua, meningkatkan pendapatan negara. Penggunaan Big Data dalam sistem pemerintahan akan meningkatkan pendapatan negara. Penggunaan Big Data akan mengurangi beban pada infrastruktur sehingga akan mengurangi jumlah pengeluaran negara. Dalam sektor pariwisata, hal ini sangat berguna sekali untuk melakukan mapping terhadap strategi apa yang akan digunakan oleh pemerintah sehingga dapat memajukan sektor pariwisata. Dengan bantuan Big Data, sebuah negara dapat mencari sebuah strategi marketing yang tepat untuk mendukung pariwisata agar lebih berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, transparansi pada sebuah sektor pemerintahan. Dampak menggunakan Big Data dalam sektor pemerintahan adalah adanya transparansi pada data-data yang disajikan. Hal ini akan sangat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui secara lebih transparan data-data yang mengenai pemerintahan, sehingga dapat mewujudkan open government yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Big Data dalam bidang asuransi jiwa. Banyak perusahaan asuransi yang sebenarnya telah memanfaatkan data dengan jumlah yang amat besar, bergerak cepat dan beraliran kompleks, serta menerapkan teknik analisis canggih untuk mengubah cara mereka dalam melakukan bisnis. Namun, dalam industri asuransi jiwa, menggunakan Big Data masih belum menjadi pertimbangan utama. Hal tersebut berkaitan dengan data-data dalam industri asuransi jiwa yang sering melibatkan isu-isu signifikan mengenai privasi, termasuk kesehatan, perilaku, dan informasi gaya hidup yang dapat sangat sensitif dan di beberapa negara diatur secara ketat. Berdasarkan survei dan analisa dari The Boston Consulting Group, di industri asuransi jiwa dapat ditemukan cara untuk mengatasi tantangan ini melalui strategi. Strategi tersebut memiliki 2 dimensi, yaitu intensitas hubungan pelanggan dan tingkat ekspansi ke pasar baru, di mana
Dimensi pertama memungkinkan perusahaan untuk tumbuh dengan menjual lebih banyak produk untuk setiap klien yang ada dengan cara meningkatkan loyalitas klien. Sedangkan dimensi kedua dapat menjadi bahan bakar pertumbuhan perusahaan dengan cara memperluas portofolio klien. Menurut analisa dari The Boston Consulting Group, beberapa perusahaan asuransi terkemuka di seluruh dunia saat ini sedang mengeksplorasi pendekatan di atas. Adapun strategi di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, enhancing business process, di mana big data dan alat-alat teknik analisa data yang canggih sudah meningkatkan kinerja operasional perusahaan asuransi jiwa secara signifikan. Beberapa perusahaan telah menghasilkan peningkatan 5% hingga 15% dalam hal placement rate, yang mana hal tersebut mengukur seberapa banyak orang yang membeli polis setelah proses aplikasi. Yang kedua, increasing market penetration, yaitu beberapa perusahaan berekspansi ke dalam pasar baru dengan menonjolkan keunggulan proses penjaminan yang lebih cepat dan lebih simpel, yang didukung dengan penggunaan big data dan analisis yang lebih canggih. Mereka bahkan membuat proses penjaminan menjadi lebih murah dan dapat meningkatkan profit perusahaan. Dan yang ketiga, defining customer relationship, hanya sedikit perusahaan yang menggunakan big data dan analisis canggih untuk memperluas penjualan berdasarkan pada layanan berbasis kepercayaan. Padahal, perusahaan asuransi dapat memperoleh mutual benefit dari hal tersebut sebagai balasan untuk menyediakan data pada perusahaan asuransi. Customer akan mendapatkan produk yang menawarkan kepraktisan dan proteksi yang maksimal. Pendekatan ini dilakukan karena banyak informasi yang asimetri dalam bisnis asuransi. Big data merupakan kumpulan data bervolume tinggi, kecepatan tinggi, dan keragaman tinggi. Big data telah memberikan berbagai perubahan signifikan pada berbagai industri, termasuk industri di bidang pendidikan. Dengan bantuan digital agency, data tersebut dianalisis untuk mengetahui pola, tren, dan asosiasi yang berkaitan dengan perilaku dan interaksi manusia. Hal itu juga bertujuan untuk memberikan peningkatan wawasan, pengambilan keputusan, dan proses otomatisasi. Saat ini, e-learning dan kelas online menjadi sangat populer di dunia pendidikan. Hal ini menciptakan sejumlah data yang besar terkait dengan pelajar dan mahasiswa, serta mengubah sektor yang ada di pendidikan. Digital agency merupakan salah satu penggunaan big data untuk membantu institusi pendidikan dalam beradaptasi dengan kebutuhan siswa ataupun mahasiswa. Hal tersebut membantu dalam mengembangkan kelas baru, strategi pengajaran, dasar kurikulum yang siswa inginkan dan juga butuhkan. Selain itu, membantu institusi mengoptimalkan sumber daya dan sebagai hasilnya, hal tersebut akan meningkatkan performa mereka. Dengan mengimplementasikan proses pembelajaran personal, siswa dapat belajar dengan caranya tersendiri untuk memastikan mereka memahami materi yang diberikan. Selain itu, dengan bantuan big data, pengajar dapat menentukan di area mana siswa unggul dan mana yang butuh untuk dibantu. Sistem big data membantu pengajar untuk menilai siswa secara akurat dengan terus memonitor progres dan keunggulan mereka. Sebuah laporan dapat dikembangkan untuk menunjukkan bidang minat siswa yang akan membantu mereka dalam menentukan karir. Laporan tersebut juga akan menampilkan area yang perlu untuk diperhatikan sehingga pengajar dapat menentukan cara terbaik untuk menolong mereka. Baik, yang terakhir adalah contoh dari penerapan big data pada setiap bidang, yaitu dalam bidang bisnis. Big data ini kan merupakan teknologi informasi terbaru yang mana memungkinkan untuk mengelola, menyimpan, dan kemudian menganalisis data dalam berbagai macam format atau bentuk. Di sini kita terapkan dalam bidang bisnis. Yang pertama itu tampilan pelanggan yang berubah 360 derajat.
Maksudnya di sini adalah perusahaan bisnis membuat tampilan pelanggannya berubah secara drastis melalui big data. Perusahaan bisnis banyak yang memiliki masalah dengan integrasi sebagian besar data pelanggan, terutama dalam database dan juga warehouse system. Oleh sebab itu, big data ini mampu membuat customer 360 degree view sebagai analisis dasar pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu mendeteksi dan mencegah penipuan. Penerapan big data ini dalam bisnis mampu mendeteksi atau mengklaim penipuan maupun pelanggaran data. Semua hal tersebut menjadi tantangan umum yang paling banyak dialami oleh organisasi, industri, ataupun perusahaan. Yang ketiga yaitu sentimen analisis. Sentimen analisis ini sangat penting untuk perusahaan bisnis, yaitu untuk mengetahui konsumen emotions saat melakukan interaksi dengan bisnis kita atau bisnis perusahaan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu recommendation engines. Di era digital seperti saat ini, bisnis atau perusahaan sama-sama mencoba hyper personalisasi menggunakan engines yang direkomendasikan. Kenapa? Karena mereka akan bisa mengambil keuntungan dari big data ini melalui cara-cara yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu, perusahaan sekarang atau di era saat ini sangat merekomendasikan recommendation engines ini untuk dalam bisnis mereka atau industri mereka. Oke, sekian dari penjelasan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian ataupun dalam tata bahasanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.